lagi dalam mata pelajaran matematika. Hari ini materi kita adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Oke, pada hari ini kalian diharapkan mampu menentukan pertidaksamaan linier satu variabel berdasarkan ciri-ciri dari pertidaksamaan tersebut. Kemudian kalian diharapkan mampu menentukan akar atau penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjut. Pertama sekali, Ibu akan memberikan pengertian ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Oke, perlu kita garis bawahi di sini, yaitu tentang ketidaksamaan. Oke, garis bawahi tentang tidak, kata tidak di sini, ketidaksamaan. Oke, perlu kalian garis bawahi di sini kata tidak sama. Oke, tidak sama. Nih, artinya persamaan tersebut atau pertidaksamaan tersebut gitu ya, atau kalimat matematika tersebut tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke, nah dalam matematika selain tanda sama dengan sebagai penghubung dari pernyataan, nah kita tahu bahwa ada tanda lain, yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, ini tanda lebih besar, lebih kecil, besar atau sama dengan, kecil atau sama dengan. Nah, dan tanda tidak sama dengan. Nah, setiap kalimat atau pernyataan yang menggunakan kelima tanda ini kita sebut dengan ketidaksamaan. Oke, disebut dengan ketidaksamaan. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. 8 lebih besar atau lebih dari, boleh ya dibaca seperti itu, lebih dari 5. 8 lebih dari 5. 8 lebih dari 3. 5 kurang dari 8. 3 kurang dari 5. Nah, kalimat di atas disebut ketidaksamaan karena tidak menggunakan tanda hubung sama dengan. Oke, asal dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka disebut dengan ketidaksamaan. Nah, oke, bisa dipahami ya. Kemudian pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang kita ke pertidaksamaan. Khusus untuk pertidaksamaan, oke, kalimat matematika atau kalimat terbuka menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, ini lebih besar atau lebih dari, kecil dari, besar atau sama dengan, kecil atau sama dengan. Nah, perhatikan contoh. Oke ya. 4x kurang dari negatif 16. Kurang dari atau kecil dari, boleh dibaca seperti itu. 4x kurang dari negatif 16. Nah, di sini kalian sudah tahu bahwa pernyataan pertama itu mengandung variabel. Oke, mengandung variabel. Apa variabelnya? X. Berapakah pangkat tertinggi dari variabel? Berpangkat 1. 1 nggak ditulis ya. Kalau dia tidak ditulis artinya dia berpangkat 1. Kalau dia berpangkat 1 namanya linier. Apakah dia menggunakan tanda pertidaksamaan? Iya. Apa tandanya? Lebih kecil. Jadi unsurnya harus mengandung tanda pertidaksamaan, harus mengandung variabel. Variabelnya harus 1 ya, karena pembelajaran kita tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Dan variabelnya harus berpangkat 1.
Oke, yang kedua, apakah mengandung tanda pertidaksamaan? Iya, tandanya kurang dari atau sama dengan. Apakah dia mengandung variabel? Iya, variabelnya X. Apakah variabelnya berpangkat 1? Iya, berpangkat 1. Oke, artinya ketiga unsurnya dipenuhi. Oke, yang ketiga, apakah dia mengandung tanda pertidaksamaan? Iya, tandanya lebih besar. Apakah mengandung satu variabel? Iya, satu variabel yaitu Y. Walaupun dibuat di ruas kiri, di ruas kanan, itu tetap bisa diselesaikan. Asal di sini berpangkatnya sama. Apakah Y-nya berpangkat 1? Iya. Artinya 3 unsur dipenuhi. Begitu juga untuk yang keempat. Mengandung tanda pertidaksamaan, mengandung satu variabel, dan variabelnya berpangkat 1. Nah, kalimat-kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung lebih kecil dari, besar dari, kecil atau sama dengan, besar dari, sama dengan. Nah, kalimat itu disebut pertidaksamaan dengan masing-masing memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Oke, bisa dipahami tanda dari pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, berikut ini adalah contoh. Contoh, perhatikan. Tulislah kalimat-kalimat berikut dalam bentuk kalimat matematika. Oke. Kalimat pertama, P terletak di antara negatif 3 dan 7. Nah, bagaimana menuliskannya? P kita letakkan di tengah-tengah karena dia bilang terletak di antara negatif 3 dan 7. Nah, ini dibaca, perhatikan ya. Ini kan tanda kurang dari atau kecil dari ya. Nah, kalau membaca bentuk pertidaksamaan, ini karena dia mengandung satu variabel, oke, mengandung tanda pertidaksamaan dan variabel berpangkat 1, maka ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bagaimana membacanya? Ingat, membacanya dari tengah. Oke, ini kan tanda kurang dari, karena kita baca dari tengah, maka kita bacanya kebalik atau terbalik. Dibaca P besar dari negatif 3. Oke, dan ini P kurang dari 7. Jadi bacanya dari tengah ya. Karena ini tanda kurang dari, karena kita bacanya kebalik, maka tandanya berbalik juga. P besar dari negatif 3, P kecil dari 7. Nah, dalam garis bilangan negatif 3 itu di sini kira-kira di sini 0, di sini 7. Katakanlah seperti itu ya dalam garis bilangan. Nah, P itu terletak antara negatif 3 dengan 7. Ini negatif 3, ini 7. Nah, artinya nilai P itu letaknya pada daerah yang ibu arsir. Nah, bisa dipahami ya? P itu terletak di daerah yang ibu arsir. Nah, kalau dia bilangan bulat, berapa saja nilai P? Ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 3-nya sama 7-nya enggak termasuk karena dia terletak di antara. Ya, dia bilang di antara negatif 3 sama 7. Paham ya? Oke, yang kedua, Q tidak kurang dari 18. Tidak kurang artinya lebih dari, ya. Maka Q yang kedua, Q kata dia tidak kurang dari 18, lebih dari 18. Boleh 18-nya boleh enggak? Coba secara logika ya. Uang jajan kalian tidak kurang dari 10.000 sehari. Tidak kurang dari 10.000 sehari. Oke, kira-kira 10.000 itu artinya mulai dari 10.000 atau 10.000 ke atas. Nah, seperti itu kira-kira logikanya. Tidak kurang dari 10.000, artinya mulai dari 10.000. Nah, sekarang Q tidak kurang dari 18, artinya 18 boleh kan? Asal dia nggak kurang dari 18. Nah, maka kalimat matematikanya Q lebih besar sama dengan 18. 18-nya masuk kalau lebih besar sama dengan ini. Jadi mulainya dari 18, ya 19, 20, 21 dan seterusnya. Kalau dia bilangan bulat. Paham ya? Oke.
Berikutnya, Q tidak lebih dari 27. Nggak boleh dia lebih dari 27. X tidak lebih dari 27. Maka di sini X lebih kecil dari 27. Tidak lebih dari 27. Artinya 27 boleh nggak? Boleh. Jadi X kecil sama dengan 27 atau kurang dari sama dengan 27. Jadi 27-nya termasuk di sini. Asal dia nggak lebih dari 27. 27-nya boleh, gitu ya. Berikutnya, Y kurang dari 16. Nah, dia bilang kurang dari 16, maka Y kurang dari 16, ya gitu aja. Kalau ada tanda tidak kurang dari 16, maka dia lebih besar sama dengan 16, gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, itulah contoh menuliskan kalimat dalam bentuk kalimat matematika. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan kalimat di bawah ini mana yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi lihat apakah dia di sini satu variabel? Iya. Ya, variabelnya X. Apakah dia mengandung tanda pertidaksamaan? Iya. Apakah X-nya berpangkat 1? Iya. Maka ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, kita lihat apakah dia mengandung tanda pertidaksamaan? Iya. Apakah mengandung satu variabel? Iya, variabelnya X. Apakah X-nya berpangkat 1? Enggak, di sini berpangkat 2. Maka dia tidak persamaan, bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini sudah bukan linier lagi ya, karena sudah berpangkat 2. Nah, yang ketiga, 7X ditambah 8 lebih besar dari 3X. Mengandung tanda pertidaksamaan? Iya. Apakah mengandung variabel? Iya. Apakah variabelnya berpangkat 1? Iya. Nah, paham ya? Itu cara menentukan suatu pertidaksamaan, apakah pertidaksamaan linier satu variabel atau tidak. Oke. Berikutnya kita masuk ke menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, pada dasarnya menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel sama aja dengan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Boleh kalian menggunakan cara substitusi. Yang pertama, artinya memilih suatu angka yang memenuhi pertidaksamaan tersebut ya. Kemudian boleh juga dengan menambah atau mengurangi kedua ruas seperti yang Ibu ajarkan di persamaan linier satu variabel. Kita masuk ke contoh pertama. X ditambah 2 kecil dari 5. Oke. Nah, kita masuk dengan cara substitusi. Nah, kalau seandainya X-nya kita pilih 3 ditambah 2 kecil dari 5. Apakah ini berlaku? Tidak. Ya, karena ini sama-sama 5. 5 tidak kecil dari 5. Nah, artinya mulainya dari berapa? Kalau dia X bilangan bulat ya, X anggota bilangan bulat misalnya. 2 ditambah 2. Ini kecil dari 5. Apakah 4 kecil dari 5? Iya. 1 ditambah 2 kecil dari 5. Apakah benar? Iya. 0 ditambah 2 kecil dari 5, iya, dan seterusnya. Maka angka yang seterusnya ini jika disubstitusikan akan kecil dari 5. Maka himpunan penyelesaian atau HP-nya ya, himpunan penyelesaian dimulai dari 2, 1, 0. Kalau dia bilangan bulatnya di sini ya. 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Nah, jadi semakin kecil bilangannya ya, maka dia pasti memenuhi pertidaksamaan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, cara yang kedua adalah menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kalau kalian paham materi kemarin, pasti ini akan terasa lebih mudah. Jadi, X ditambah 2 kecil dari 5. Nah, boleh kita pakai cara kemarin. 5 ya. Supaya karena kita mencari nilai X, maka ruas kiri harus kita kurang 2, ruas kanan harus kita kurang 2.
Oke, jadi 2 dikurang 2, 0 ya. X kecil dari 5 kurang 2, 3. Jadi X kecil dari 3. Nah, kalau X-nya bilangan bulat, oke, yang kecil dari 3 itu apa saja? Ya kan? Banyak kan? Nah, maka kita mulai dari 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Seperti itu. Stopnya di 2 ya. Jadi bilangan negatif semuanya masuk kalau dia bilangan bulat. Tapi kalau dia bilangan asli, soalnya minta X anggota bilangan asli, kata soal misalnya ya. X hanya anggota bilangan asli. Maka kalian cukup menuliskan himpunan penyelesaiannya batas bilangan asli. Berapa bilangan asli? Bilangan asli dimulai dari 1. Jadi HP-nya cuma 1 dan 2. Nah, seperti itu. Harus kalian sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Oke? Nah, untuk himpunan penyelesaian ya, kalian juga bisa tadi himpunan penyelesaian ya, kalau dia X anggota bilangan bulat. Nah, kalau X anggota bilangan asli 1,2. Nah, kalian bisa juga membuatnya dalam bentuk garis bilangan. Oke, garis bilangan ini digambarkan. Batasnya adalah tadi 3 ya. 3-nya nggak kemasuk atau tidak termasuk. X kecil dari 3. Dalam garis bilangan yang kecil dari 3 itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, sebelah kiri. Maka ininya kalian buat panahnya ke kiri dan kalian arsir. Nah, maka di sebelah kiri merupakan semua daerah himpunan penyelesaian. Ini menuliskan himpunan penyelesaian dalam garis bilangan. Oke. Nah, begitu juga contoh kedua. Contoh kedua di sini X dikurang 3 besar sama dengan 4. Oke, besar sama dengan 4. Berapa yang dikurang 3? Hasilnya 4, gitulah ya kira-kira. Hasilnya 4 ke atas, besar sama dengan 4. Oke, nah kita lihat, kita substitusikan dulu berapa yang memenuhi X dikurang 3 besar sama dengan 4. Oke, ketika X-nya kita substitusikan 6 dikurang 3 besar sama dengan 4 enggak? 6 dikurang 3, 3 lebih besar sama dengan 4. Salah ya. Nah, kalau 7 kurang dari 3 besar sama dengan 4. 7 kurang 3, 4 besar sama dengan 4. 4 ya, sama-sama 4, boleh termasuk. 8 dikurang 3 besar sama dengan 4. Iya. 9 dikurang 3 besar sama dengan 4. Iya. Oke. Nah, jadi jika dia X-nya anggota bilangan bulat, maka dimulai dari 7. Oke. Maka di sini 7 ya. HP-nya kita tuliskan 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan seterusnya dilambangkan dengan titik 3. Beda ya, tadi ketika dia minus semakin ke kiri, kirinya yang titik 3. Nah, kalau di sini 7, 8, 9 kanannya yang titik 3. Perhatikan ya. Nah, kalau dalam garis bilangan gimana? Dalam garis bilangan perhatikan. Oke. Kita mulainya dari 7 ya. 7. Maka di sini katakanlah 7. Di sini nih, 7-nya termasuk nggak? Masuk. Maka 7-nya kita arsir. Nah, ini ada maknanya, bulatan penuh, bulatan nggak penuh ini. Nah, besar dari 7 kan? 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau besar dia ke kanan, maka daerah kanan ini kita arsir. Inilah disebut dengan X lebih besar sama dengan 7. Nah, bagaimana cara kita menambah atau mengurang dengan bilangan yang sama? Nah, perhatikan. X, oke. Soalnya X dikurang 3 besar sama dengan 4. Oke ya. Nah, untuk membuat ini 0, maka kita tambah 3. Ini juga kita tambah 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Jadi X lebih besar sama dengan 7. Inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga lebih kompleks. Dimana kalian harus menebak angka kalau bentuknya seperti ini. Maka pakai saja cara yang mudah menurut kalian. Nah ya, soalnya 4Y dikurang 2 kecil sama dengan 5 ditambah 3Y. Oke,
karena dia y-nya ruas kiri kanan mungkin akan menyulitkan kalian. Nah, kalau ketemu seperti ini gunakan saja cara menambah atau mengurang dengan bilangan yang sama. Ingat ya, kemarin sudah Ibu ajarkan di persamaan. Ini kita tambah 2 dulu, ditambah 2 dulu supaya ruas kirinya habis. Ruas 4Y kecil dari 5 tambah 2 7 ditambah 3Y. Baru di sini kita kurang 3Y, di sini kita kurang 3Y. Ini habis 4Y kurang 3Y, hasilnya Y kecil dari 7. Y kecil dari 7 dalam garis bilangan. Nah, kita buat seperti ini. Di sini 7 kecil sama dengan, maka 7-nya kita arsir. Ya, artinya 7-nya itu termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Maka kecil dari 7 ke kiri, maka daerah himpunannya adalah di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, soal keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari ini, ingat ya bacanya X tambah 2 besar dari 3, X tambah 2 kecil dari 9. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, kita kurangkan, karena tujuan kita mencari X, maka ruas ini harus kita kurang 2, ini kurang 2, ini kurang 2. Ini jadi 0, ini X, ini jadi 3 kurang 2, 1, ini 7. Nah, bagaimana menggambarkan dalam garis bilangan? Ingat ya, kita buat di sini 1, di sini 7. Nah, maka X-nya terletak di antara 1 dengan 7. Nah, oke. Anggota bilangan caca katanya, X anggota bilangan caca. Jadi anggota bilangan caca dimulai dari 0, maka semua angka dari 1 sampai 7 pasti merupakan bilangan caca. Ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah kalian memahami apa yang Ibu jelaskan, silakan kerjakan latihan di bawah ini yang terdiri dari 10 soal. Oke. Caranya boleh kalian gunakan cara substitusi, boleh kalian gunakan cara menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kemungkinan hari Rabu depan kita ulangan untuk bab persamaan dan pertidaksamaan. Dari bentuk aljabar ya, akan kita ulangan. Nah, sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Selamat belajar.